Suratan sejarah masa lalu tentang kejayaan sebuah negeri Butuni sebagai salah satu kerajaan Islam di Nusantara masih melekat dalam kehidupan masyarakat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara sampai hari ini. Sebagai sebuah negeri, keberadaan Buton sudah sejak lama tercatat dalam sebuah naskah kuno, Negara Kertagama, karya Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Penduduk Buton mayoritas memeluk agama Islam, sebuah ajaran yang dibawa oleh Said Abdul Wahid, seorang saudagar dari Arab pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Ajaran rahmatan lil alamin ini langsung diperkenalkan Said Abdul Wahid kepada Raja Buton yang ke-6, Laki Laponto. Keputusan Raja Laki Laponto untuk memeluk agama Islam diikuti oleh seluruh masyarakat di Kerajaan Buton. Sejak Islam masuk, Kesultanan Buton terus mengalami perkembangan dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Buton keempat, Dayanu Iksanuddin mulai melakukan penataan pada sistem pemerintahan yang didasarkan pada ajaran Islam. Kemudian lahirlah undang-undang yang dikenal dengan nama Murtabat VII. Undang-undang ini mengatur tugas, fungsi, dan kedudukan perangkat atau pejabat di Kesultanan Buton. Pada masa Sultan keempat juga, masyarakat di Kesultanan Buton terbagi atas 3 kelompok sosial, yaitu Kaumu, Walaka, dan Papara. Kejayaan Kesultanan Tanah Buton sebagai kerajaan Islam di Nusantara masih memancarkan pesonanya hingga hari ini. Salah satu saksi sejarah yang masih terawat dengan baik adalah Masjid Agung Keraton Buton yang terletak di Kota Bau-Bau. Masjid yang dikenal dengan nama Masjid Agung Wolio usianya sudah ratusan tahun. Namun bangunannya seolah tak lekang oleh waktu dan musim. Atapnya yang semula menggunakan daun nipah kini sudah digantikan dengan bahan seng. Bangunan bersejarah ini dibangun pada saat pemerintahan Sultan Buton ke-19. Gaya arsitektur yang digunakan sangat sederhana. Bangunan ini menyimpan filosofi yang mendalam tentang keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Masjid secara utuh itu adalah gambarannya sebagai anatomi seorang laki-laki. Jadi mungkin ini adalah merupakan sesuatu yang belum diketahui oleh masyarakat banyak, bahwa untuk simbol daripada gendang itu adalah merupakan simbol daripada hati, daripada manusia, sedangkan mihrab itu adalah merupakan simbol daripada jantung. Kemudian posisi tiang-tiang itu adalah merupakan sifat dari 20 daripada sifat Tuhan. Kemudian seluruh rangka-rangka yang tersebar dalam satu kesatuan masjid itu adalah terdiri dari 313 yang merupakan ruas-ruas yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Selain bentuk bangunan yang masih terjaga dengan baik, kepengurusan Masjid Agung Wolio juga masih tetap dijalankan sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur. Seragam khas para pengurus masjid berupa jubah dan sorban dari kain buton dengan motif dan warna berbeda. Sementara untuk sholat Jumat menggunakan jubah dan sorban putih. Berbeda dengan masjid-masjid lainnya yang ada di Nusantara, perangkat Masjid Agung Keraton Buton diangkat berdasarkan keturunan. Mereka dikenal dengan sebutan perangkat secara agama. Jumlahnya mencapai 18 orang, terdiri dari 1 orang lakina agama, 1 orang imam masjid, 4 orang khotib, dan 12 moji atau muadzin. Tugas bergilir juga diberlakukan setiap hari Jumat bagi para khotib yang berjumlah 4 orang.
Jabatan para perangkat masjid dibedakan dari tongkat yang mereka miliki, seperti tongkat platinum putih untuk pelaksana agama, imam, dan khotib. Sementara 12 orang mauji menggunakan tongkat perak dan tungguna ganda hanya menggunakan tongkat kayu. Tongkat dan jubah harus dikenakan, terutama saat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Selama menjabat sebagai perangkat masjid, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi, antara lain harus menghadiri setiap undangan atau kapaliki. Seperti hari Jumat, berturut-turut berapa kali tidak mau datang sholat Jumat, dipecat juga. Diambil lagi tongkatnya. Tidak membawa tongkat waktu dia ini pergi-pergi ke undangan atau panggilan untuk kapaliki itu juga. Lupa juga tongkat, pokoknya itu juga masuk. Pelanggaran tata tertib ini dapat berakibat pada pencopotan jabatan. Pencopotan dan pengangkatan para perangkat masjid ini dilakukan dengan cara yang demokratis, yaitu melalui sebuah forum yang disebut Galampa. Galampa ini merupakan tempat musyawarah bagi ke-18 anggota perangkat masjid. Begitulah kehidupan mereka.